Persidangan kasus KDRT yang dijalani Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ditunda. Dengan santai ibu tiga anak itu mengikuti proses serta selalu hadir di setiap jadwal persidangan. Duduk di kursi pesakitan yang menurutnya tak pernah ia lakukan, tak lantas membuat Nikita kecewa. Sebagai warga negara yang baik, Nikita akan mengikuti semua proses persidangan yang ada. Lantas apa alasan persidangan Nikita Mirzani kembali ditunda? Lalu apa maksud dari pernyataan tunggu tanggal mainnya yang dilontarkan kuasa hukum Nikita Mirzani? Kalau ditunda itu hak ya, jadi memang dalam proses hukum saat ini adalah haknya jaksa, artinya jaksa yang berhak untuk menuntut. Kalau memang belum siap, memang diberi kesempatan untuk ditunda. Jadi bukan persoalan yang ini biasalah dalam sidang. Begitu sebaliknya, pada saat kami mengajukan pembelaan, kalau kita belum siap, kita juga akan minta waktu. Ini proses di dalam hukum hal yang biasa. Ini kan nilai keseluruhan nggak sih? Tidak menurut waktu jadinya? Enggak sih, memang udah prosedurnya kan, boleh menunda segala macam, nggak ada masalah. Yang penting penundaannya dalam ruangan sidang, artinya disampaikan. Karena kan proses hukum ini kan memang seperti ini, jadi jaksa akan mengajukan tuntutan, itu nanti disampaikan. Kalau ditunda ya disampaikan dalam ruangan sidang, walaupun kita sidangnya sebentar, tapi resmi penundaannya. Dan itu harus seperti itu memang. Kalau mental mah ya udah biasa lah, ini kan bukan kasus hukum yang pertama, tapi kan ini beda dari yang lain. Ini kan masalah KDRT yang tidak pernah dilakukan gitu. Jadi ya udah dari kemarin juga udah siap lahir batin. Ada cuma jadi Niki bilang seperti ini, tunggu tanggal mainnya. Nah, nanti apa yang akan dilakukan oleh Niki, kita tunggu tanggal mainnya. Hasilnya harus baik, karena kan kan teman-teman wartawan menyaksikan sendiri pengakuan dari saksinya Dipo seperti apa. Bahkan dari 4 saksi, 4-4-nya tidak melihat. Malah yang lucu kan tukang parkir yang katanya ada waktu acara apa tuh bang yang rekonstruksi ada, ternyata dia bilang nggak ada. Jadi itu siapa gitu. Nah, seharusnya baik ya bang. Nggak ada sama sekali. Ya tunggu aja lah, nanti kalau udah selesai ini, tunggu Niki ngapain, tunggu aja. Perkarakan Dipo gitu setelah ini? Adalah pokoknya rahasia. Tunggu aja, ini kan tinggal 3 kali sidang lagi selesai. Kalian pasti nungguin gue divonis berapa lama gitu ya? Jehong. Ini kan dipesan nggak sih buat Dipo mungkin untuk datang mungkin udah di kan dia udah nggak harus datang, tapi kalau vonis kalau udah nggak harus datang lagi, dia datang cuma sekali itu aja. Tapi Niki mau berterima kasih juga maksudnya sama Dipo, karena kan dia mengutarakan kesaksiannya bilang harusnya masalah ini ada di lemari, ya kan? Tapi kenapa bisa sampai ke pengadilan? Nah, Niki juga mau ngucapin terima kasih karena dia sudah bicara seperti itu. Itu nggak ada paksaan ya bang ya? Gitu. Jadi ya itu aja sih. Bisa dipikirin lah sama kalian semua, maksudnya apa, harusnya berkasnya ada di lemari, tapi ternyata berkasnya sampai ke pengadilan. Sementara itu serupa tapi tak sama, yakni serupa berkaitan dengan masalah hukum. Datang dari kasus jeratan narkoba yang dialami selebriti berinisial DS yang memasuki babak baru. Siang kemarin, Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan Vivik Jangkung memberikan keterangan persnya kepada awak media seputar kasus DS. Vivik juga menjelaskan, asesmen hukum yang diupayakan oleh kuasa hukum DS berhasil diterima sehingga membuat DS dapat menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO. Lantas, kapan rencananya DS akan dibawa ke RSKO guna menjalani proses rehabilitasinya tersebut? Wartawan, selamat sore. Ingin saya sampaikan pertama tentang kondisi DS. Saat ini masih dalam keadaan bagus. Dan kemarin hari Jumat sore sekitar jam 3, istrinya DS sudah datang berkunjung. Dan kita beri kesempatan untuk bertemu. Dan kemudian si DS pun sudah terlihat sangat tenang, bahkan sudah bisa tersenyum. Hasil asesmen yang diajukan melalui lawyer kami baru terima tadi
dari BNNK Jakarta Selatan dengan hasil bahwa secara medis DS ada ketergantungan menggunakan kanabis narkotika jenis ganja, dan setelah dilakukan secara asesmen hukum bahwa DS tidak terlibat dalam jaringan narkotika, DS bisa dilakukan perawatan pengobatan di RSKO yang diberi waktu minim 3 bulan sampai 6 bulan. Kami sebagai yang menangani kasus DS, kita sudah terapkan pasal 114 subsidiar 111 ayat 1 subsidiar 127 nanti kita akan melihat dari hasil proses hukum yang berjalan. Untuk pemberkasan kita lakukan sebagaimana mestinya, dan kita menunggu untuk kelengkapan berkas yang ke depan kita akan kirimkan ke besok sekitar jam 10 pagi. Kita sudah koordinasi dengan pihak RSKO untuk menerima saudara DS untuk dilakukan pengobatan rehabilitasi di RSKO. Demikian teman-teman, sama sekali tidak terlihat, dan itu semua tergantung dari secara psikologi DS, dan DS benar-benar sangat menyesali. DS benar-benar berjanji bahwa dia akan berhenti, dia akan berusaha maksimal untuk mengubah semua cara-cara lama dia yang dia merasa terjerumus. Sampai saat ini dia bersyukur kepada Tuhan bahwa dia diselamatkan. Besok itu kemungkinan istri DS dampingi, karena tadi lawyernya juga sudah sampaikan kemungkinan istrinya mendampingi saat berangkat ke RSKO.